Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Perkenalkan, nama saya An-Nafi Muhammad Rizki, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM 2186232000809. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah dalam menganalisis buku tematik materi bahasa dan sastra Indonesia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam menganalisis buku materi bahasa Indonesia. Terlebih dulu kita memilih bukunya, kelas berapa, tema berapa, pembelajaran berapa. Di sini kita memilih buku kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Di dalam menganalisis buku ada yang namanya pendahuluan. Nah, kita mengisi di pendahuluan ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama yaitu menentukan KI, KD, dan tujuan. KI, kompetensi inti yang ada di buku, kita lihat dan kita tulis. Serta KD-nya, kompetensi dasar, dan tujuannya yang ada di buku harus kita sesuaikan dengan yang judul kita pilih. Kemudian setelah itu kita menjelaskan materi bahasa Indonesia ISDI atau MI. Misalnya materi bahasa Indonesia ISDI atau MI terbagi berapa, kita jelaskan. Langkah berikutnya yang kita isi di pendahuluan itu yaitu materi bahasa Indonesia yang ada di subtema dan pembelajaran yang kita pilih. Misalnya kita memilih di pembelajaran 2 misalnya. Lalu kita jelaskan tentang materi bahasa Indonesia tadi. Setelah itu yang terlebih penting lagi yaitu kita menjelaskan penjelasan tentang pendidikan karakter. Kita jelaskan pendidikan karakter. Setelah itu kita pilih atau langkah selanjutnya yaitu kita menentukan alasannya atau urgensinya kenapa kita memilih karakter ini, itu, dan yang lainnya harus jelas alasan. Cara selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan mengkorelasikan materi. Yang pertama di sini mendeskripsikan yang ada di buku pembahasannya, materinya. Misalnya di situ ada ayo amati. Contohnya sebelumnya siswa diajak oleh gurunya untuk membaca doa secara bersama-sama. Nah, di situ adalah cara mendeskripsikan materi yang ada di buku. Kemudian ditambah dengan korelasi, mengkorelasikannya dengan pendidikan karakter. Contohnya tadi guru menyuruh atau mengajak para siswanya membaca doa sebelum memulai pelajaran secara bersama-sama. Nah, di situ dituliskan berarti pendidikan religius, pendidikan karakter religius. Itu artinya mengkorelasikan pendidikan materi bahasa Indonesia dengan mengkorelasikan pendidikan karakternya. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis materi dengan pendidikan karakter. Menganalisis di sini kita mencari langkah-langkahnya. Contohnya pendidikan karakter ini menurut siapa? Menurut siapa? Lalu kita bisa menentukannya. Di dalam analisis tadi kita sudah mengetahui di paragraf pertama misalnya ada 3 karakter, paragraf kedua ada 3 karakter, paragraf ketiga ada 3 karakter juga. Misalnya kita analisis paragraf pertama karakternya apa saja, kita sebutkan, lalu kita cari menurut siapa ini pendidikan karakternya religius. Misalnya pendidikan karakter religius menurut siapa, menurut tokoh siapa. Nah, itulah yang artinya menganalisis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan kita disuruh untuk menyimpulkan deskripsi dan pendidikan karakternya. Apa saja deskripsinya tadi dan pendidikan karakternya apa-apa saja.
yang harus kita jelaskan, yang kita simpulkan di dalam kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu ditulis daftar pustakanya. Dan jangan lupa juga footnote-nya, kalau hanya ada footnote maka pakai footnote di dalam menulis atau menganalisis tadi sebelumnya tadi. Dan terakhir tadi yaitu daftar pustakanya juga harus tersedia biar lebih jelas sumber-sumbernya dari mana. Mungkin ini saja yang dapat ulun jelaskan dari penjelasan analisis tentang buku tadi, tentang analisis buku tadi. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.